Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Starlight Hero. Jadi hari ini kita quick reading juga. Jadi kalau biasa aku pakai 10 kartu, ini aku pakai 3 kartu. Ada yang pakai 4 karena kalau misalnya aku rasa masih belum kebaca, aku masih minta 1 kartu lagi gitu. Nah, jadi tema untuk reading kali ini adalah tema, karena ini berhubungan pas aku upload mungkin udah Valentine gitu. Nah, jadi kita akan bikin love reading hari ini. Jadi ini sebenarnya untuk mengetahui gimana perasaan atau pikiran orang yang kalian sayang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum jadian sama orang ini, nah kalian pengen tahu mereka ini mikir apa, gimana perasaan mereka gitu. Nah, jadi ini reading untuk yang seperti itu. Atau kalau misalnya kalian yang memang sudah bersama gitu, kayak udah couple gitu, tapi masih pengen tahu gimana sih pikiran atau perasaan mereka pada saat ini, pada saat kalian baca reading ini, itu juga bisa gitu. Nah, jadi sama seperti biasa kita akan punya 3 pile. Yang pertama itu adalah yang ini. Nah, jadi yang ini adalah pile 1, yang ini adalah pile 2, dan ini adalah pile 3 gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai, kalian bisa ambil waktu sejenak, tarik nafas dulu dalam-dalam, kemudian kalian bisa pilih pile mana yang paling menarik untuk kalian gitu, yang pengen kalian ambil gitu. Nah, sama seperti biasa di reading aku itu nggak ada gender, jadi aku nggak pakai cewek, spesifik cewek atau cowok, tapi aku pakai feminin atau maskulin gitu. Nah, karena ada cewek yang energi maskulinnya itu lebih gede dan ada cowok yang energi femininnya itu lebih gede gitu. Nah, jadi terlepas dari feminin atau terlepas dari cewek atau cowok yang aku mention, kalian bisa fix sendiri di kondisi kalian gitu. Nah, jadi yang ini pile 1, pile 2, dan pile 3 gitu. Kemudian satu hal lagi, mungkin bacaan di reading ini menggunakan energi kolektif gitu. Nah, jadi bisa jadi resonate atau bisa juga enggak resonate sama kalian. Jadi kalau misalnya enggak resonate nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kalian bisa pilih pile lain yang lebih resonate ke kalian gitu, karena ini menggunakan energi kolektif gitu. Nah, jadi tanpa menunggu lama, kalian bisa langsung klik timestamp yang aku akan taruh di description boxnya gitu. See ya. Hai pile 1. Nah, jadi ini untuk kalian yang pilih pile 1 atau pile 1 gitu. Nah, langsung aja kita lihat kartunya. Nah, jadi ini aku udah pre-shuffle dulu, karena kalau misalnya masih aku shuffle lagi nanti akan terlalu lama gitu. Nah, jadi aku udah pre-shuffle dulu tadi. Jadi ini kita tinggal baca aja. Nah, jadi untuk pile 1 kebetulan kita dapat 4 kartu. Nah, jadi aku merasa untuk pile 1 ini kalian dan pasangan atau calon pasangan kalian ini sebenarnya kenalnya ini udah lama. Jadi udah kayak udah ada sejumlah waktu gitulah kalian kenal gitu. Jadi dan sejumlah waktunya itu lebih daripada 3 sampai 6 bulan gitu. Nah, jadi ini kalian udah kenal lebih daripada 6 bulan gitu. 3 sampai di atas 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi udah kayak udah setahun, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun gitu. Nah, sebenarnya menurut aku si femininnya ini rada-rada udah tahu kalau si maskulinnya ini punya perasaan ke dia gitu. Nah, tapi si femininnya ini belum mau untuk menunjukkan perasaan yang sama dan belum mau untuk membalas perasaan si maskulinnya ini. Kenapa? Karena di sini aku ngelihatnya sih sebenarnya si femininnya ini masih memantau atau melihat lebih lanjut kondisi si pria gitu. Nah, jadi kalau misalnya cewek atau cowok gitu ya, cowok juga
kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Nah jadi kita kayak, oh aku suka nih sama cewek ini, atau aku suka nih sama cowok ini gini, tapi aku lihat dulu deh kondisinya gimana gitu. Nah jadi kalau aku lihat di kartu ini sebenarnya bukan soal uang gitu, tapi lebih kepada soal kematangan perasaan dan kematangan prinsip diri dan nilai-nilai yang ada atau value-value yang ada di si maskulin gitu. Nah jadi pada awal masa dimana si feminin tahu kalau si maskulin ini punya perasaan kepada si feminin ini sebenarnya merasa kalau si maskulinnya ini belum terlalu matang di aspek-aspek tersebut gitu. Nah jadi si feminin ini sebenarnya sudah punya perasaan yang sama dengan si maskulin, tapi dia belum bisa kayak membalas atau belum bisa kayak memberikan hal yang sama gitu, karena dia harus ngelihat dulu kondisinya itu lebih lanjut gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian belum bersama, atau bahkan kalau kalian belum bersama, nah kalian tahu kenapa saat ini kalian ini belum bersama gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah bersama, mungkin kalian udah lewatin kondisi ini gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian belum bersama, nah jadi sebenarnya bukan hanya di femininnya aja, tapi di maskulinnya ini sebenarnya juga tahu kalau mereka ini belum terlalu matang di beberapa aspek atau beberapa hal gitu. Nah jadi kalau kalian lihat di kartu yang ini, nah ini sebenarnya ini dua kartu ini dan kartu ini dua orang yang sama sebenarnya, tapi ini adalah masa sebelum dari kartu yang pertama gitu. Nah jadi ini periode ketika si maskulin ini belum terlalu stable atau belum terlalu matang gitu. Tapi untuk sekarang si maskulinnya ini sudah berada di posisi yang settle gitu, yang udah stabil. Jadi kalau aku sih ngelihatnya si maskulin ini sudah melewati amat sangat banyak hal gitu. Dia sudah mencapai titik di mana dia merasa mapan dan merasa nyaman, merasa stabil di banyak aspek gitu, di banyak hal gitu. Dan si maskulinnya ini sebenarnya sudah ready untuk memprovide atau mensupport atau mensupply. Kalau mensupply nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cocok. Kalau mensupply itu kayak jualan menurut aku, tapi dia sudah ready untuk mensupport dan mendukung si feminin dalam banyak aspek. Jadi bukan hanya dalam bentuk uang, dia juga sudah ready untuk memprovide atau menyediakan lah untuk si femininnya ini dalam kayak mental, perasaan, dan pengetahuan, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak hal si maskulinnya ini baru ready sekarang gitu. Nah dan memang alasan kenapa si feminin dan si maskulin ini belum bersama kemarin adalah alasan yang tadi itu gitu. Nah tapi kalau di sini kita lihat kartu four of wands ini udah keluar gitu. Nah jadi kalau kita lihat kartu 4 tongkat ini sudah keluar gitu. Nah dan ini akan membawa ending yang membahagiakan bagi kalian gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian yang nonton ini adalah maskulin dan kalian merasa kalian sudah berada di posisi yang ini gitu, dan kalian sudah ready untuk melanjutkan hubungan kalian ke arah yang lebih serius lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum jadian gitu, dan maskulin ini sudah merasa ready untuk mau kayak reconfess perasaannya, ya kalian boleh lakukan itu lagi gitu. Karena si feminin ini akan sudah ready, dia ini sudah ready untuk memberikan atau membalas hal yang kalian berikan gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian reconfess sama si feminin, kalian menyatakan kembali perasaan kalian, nah si feminin ini akan ready dan membalas perasaan tersebut gitu. Nah karena kartu four of wands ini udah keluar gitu. Nah jadi ini akan berakhir dengan baik dan bahagia gitu. Nah
Nah, tapi begitupun um, bagi kalian yang nonton, kalau misalnya kalian maskulin, kalian harus ingat juga, ini bukan semata-mata tentang si maskulinnya ini sudah ready atau tidak gitu. Nah, di sisi feminin, kalau kita lihat, si femininnya ini juga punya insecurities mereka masing-masing gitu. Nah, jadi suatu hubungan itu nggak akan bisa berjalan kalau misalnya masing-masing pihak itu belum nyaman dengan insecurities mereka masing-masing gitu. Nah, mungkin si cowoknya ini punya beberapa hal yang harus mereka selesaikan dulu sebelum bisa masuk ke hubungan ini. Begitu pula dengan si feminin, karena di sini karena kartu ini terbalik, jadi sebenarnya mereka ini nggak juga kemarin itu belum ready untuk membuka diri mereka lebih dalam bagi kalian para maskulin gitu. Nah, jadi mereka belum merasa nyaman untuk sharing perasaan, keluh kesah dan pemikiran mereka, unek-uneknya itu mereka belum ready. Nah, kalau misalnya kalian berpikir kayak, oh apa karena si maskulinnya ini kayak kurang sesuatu atau kurang apa, jadi kalian jangan blame hanya satu sisi maskulin gitu. Nah, dari femininnya ini juga sendiri punya insecurities mereka, dan mereka harus deal juga dengan insecurities mereka itu, dengan hal yang harus mereka hadapi, itu mereka harus hadapi sendiri. Kalaupun si maskulin ini sudah ready pada saat itu, si femininnya ini belum ready, kalian juga nggak bisa berada di posisi dan di jalur yang sama gitu. Nah, jadi dua pihak ini punya insecurities dan punya flaws yang harus mereka selesaikan dulu, baru mereka bisa terjun ke jalur yang sama, ke hubungan ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian sebagai maskulin, kalian kayak, oh setelah denger reading ini kalian merasa, oh gue minder deh, kenapa dulu si feminin ini nggak mau nerima gue, karena apa, karena maksudnya kayak kalian kayak ngeblame diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi itu enggak gitu. Jadi memang dari maskulin dan feminin memang ada hal-hal yang harus kalian selesaikan masing-masing. Ketika kalian ready, kalian akan kalian baru bisa ketemu di jalur yang sama gitu. Nah, dan karena kartu ini sudah keluar, nah ini kalian dua pihak ini kalian sudah ready gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjutkan, kalian sudah boleh melanjutkan dan kalian sudah bisa melanjutkan gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk part 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan ketemu lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai PAL 2, jadi ini untuk kalian yang pilih PAL 2 atau PAL 2 gitu. Nah, jadi ini aku udah pre-shuffle, aku udah ambil kartunya dulu, karena kalau misalnya aku pakai shuffle lagi nanti akan lama banget gitu. Nah, jadi ini kita tinggal baca aja kartunya gitu. Nah, jadi untuk PAL 2 aku merasa sebenarnya kalian ini ya, relationship ini atau hubungan ini terpisahkan oleh jarak menurut aku gitu. Nah, jadi kalian berada di tempat yang berbeda. Jadi kalau misalnya contoh gitu, satu di Jakarta, satu lagi itu di Bali, atau satu lagi di Aceh misalnya. Jadi ini jaraknya enggak ini ya, bukan yang deket-deket gitu. Jadi kayak bukan kayak Jakarta Bandung atau Jakarta Bekasi. Nah, itu enggak. Jadi kalian itu terpisah oleh sebuah jarak yang cukup lumayan gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, salah satu dari kalian atau bahkan dua-dua dari kalian ini ada yang statusnya sudah menikah gitu. Nah, jadi yang ketiga, kemudian ada salah satu atau bahkan keduanya dari kalian yang sudah punya anak gitu. Nah, jadi 3 kondisi tersebut yang mengawali
bacaan kita hari ini gitu. Nah, jadi kalau aku ngelihatnya sih di sini kalian ini belum bersama sama sekali gitu. Nah, jadi kalian belum berjalan di jalur yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah bersama, ini belum final menurut aku. Kalian jadi kayak misalnya kalau sudah bersama kalian sudah pacaran gitu, atau kalian sudah suka sama suka, tapi ini belum terjadi suatu kayak official kalian jadian gitu. Nah, ini belum kayak yang kayak gitu. Kenapa? Aku ngelihatnya dari kartu yang ini. Nah, jadi ini lebih ke maskulinnya sebenarnya kalau di sini gitu. Kalau aku lihat si maskulinnya ini yang pertama, kalian kan terpisah oleh jarak gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang belum bisa dilepaskan oleh si maskulin ini. Nah, jadi ini bukan masalah kayak keuangan atau kayak prinsip atau apa gitu. Ini bukan masalah itu. Ini lebih ke masalah mereka ini belum bisa meninggalkan hal-hal yang mereka suka gitu. Nah, jadi ada rencana, ini mungkin gak semua dari kalian, jadi ada beberapa dari kalian si maskulinnya ini pengen pindah untuk berada di satu tempat yang sama dengan kalian gitu. Nah, kalau misalnya si maskulin ini di Jakarta dan kalian ini di Bali gitu. Nah, si maskulinnya ini pengen pindah ke Bali untuk bersama dengan si feminin. Tapi kalau misalnya si maskulin ini nggak datang ke tempat kalian, dia ini pengen membawa si feminin untuk berada di tempat yang sama. Jadi contohnya kayak kalian berdua itu pindah ke Malaysia contohnya gitu. Nah, tapi kalian berada di tempat yang sama gitu. Jadi nggak harus berada di tempat si cowok atau nggak harus berada di tempat si cewek, tapi di suatu tempat yang sama gitu. Nah, jadi si maskulin ini sebenarnya punya rencana kayak gitu, tapi yang menghalangi itu adalah salah satunya si maskulin ini belum bisa untuk melepaskan hal-hal yang terikat ke dia yang dia sukai pada saat ini gitu. Nah, jadi istilahnya si maskulin ini belum terlalu ready atau belum terlalu yakin bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Contoh, kalau misalnya si maskulin ini, contoh kita bilang ya, orang punya kebiasaan yang ngeklub misalnya, kita bilang seminggu itu 2 kali gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka pindah ke suatu daerah yang baru, jadi kalau misalnya dia tinggal di Bali gitu, di Bali itu kan kita taunya banyak klub, banyak beach club atau banyak nightlife gitulah ya, atau misalnya mereka suka surfing misalnya, kita nggak mau, kita mungkin pakai surfing aja karena kalau misalnya night club itu lebih ke negatif kadang-kadang gitu. Nah, jadi misalnya dia suka surfing gitu, tapi kalau misalnya dia pindah ke Jakarta, dia nggak akan bisa surfing lagi gitu karena ombaknya itu belum tentu sama, kemudian lokasinya belum tentu reachable atau belum tentu convenient sama tempat tinggal dia yang baru gitu, dan dia harus meninggalkan surfing itu kan kalau misalnya dia pindah ke daerah kota. Nah, si maskulin ini belum merasa yakin kalau dia itu bisa meninggalkan hal tersebut gitu. Nah, contohnya seperti itu satu contoh yang harus dia tinggalkan. Nah, si maskulin ini harus meninggalkan lebih daripada satu hal yang melekat sama dia gitu. Nah, jadi dia ini belum yakin kalau dia bisa ngelepasin hal itu gitu, atau kalau misalnya dia bisa ngelepasin, dia belum terlalu detach atau belum fully detach sama hal itu. Jadi kayak dia itu kayak masih bimbang, masih ragu gitu. Jadi makanya itu salah satu alasan kenapa kalian berdua belum bersama dan masih terpisah gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, si maskulin ini ada sisi-sisi di dia ini, dia belum bisa meninggalkan pekerjaannya dia gitu. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian si maskulin ini kerja, atau beberapa dari kalian mungkin maskulinnya ini berbisnis gitu. Nah, dan mereka belum bisa untuk meninggalkan hal tersebut. Kita ambil contoh si maskulin ini punya
toko surfing board. Kita tadi ambil surfing, kita bikin dia punya toko surfing board. Nah, mungkin tokonya ini belum bisa dilepas gitu. Mungkin kalau bisa dilepas, dia takut kalau misalnya staff yang dia hire atau staff yang dia pekerjakan belum bisa memenuhi standar pelayanan yang dia pengen gitu. Jadi kalau misalnya dia melayani customer sendiri, itu dia bisa kasih kayak nilai A+ atau A+ gitu. Nah, tapi mungkin ada kekhawatiran di dalam diri dia kalau misalnya dia delegasikan kepada karyawan yang dia hire atau dia pekerjakan nanti, dia takut kalau karyawan dia ini hanya bisa melayani customernya itu hanya di level B gitu. Nah, jadi dia nggak mau kayak image company atau tokonya itu rusak atau berkurang hanya karena dia nggak ada gitu. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan dia yang lain gitu. Nah, dan kalau misalnya dia sudah punya atau berkecimpung di dunia surfing shop itu lama, misalnya kayak dari separuh umurnya atau separuh hidupnya gitu. Nah, dia kalau misalnya kita suruh ke Jakarta gitu, dia nggak bisa lagi buka toko surfing dan dia harus buka toko yang lain gitu. Dia harus memulai dari awal dan dia harus adapt lagi, beradaptasi lagi dengan toko dia yang baru yang mungkin nggak dia kenal sebaik dia mengenal toko surfing itu gitu. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan kenapa dia juga belum melangkah pergi dari tempat dia berdiam sekarang gitu. Nah, jadi sebenarnya itu yang bikin kalian stuck menurut aku. Yang bikin relationship atau hubungan ini mampet itu hal-hal seperti itu menurut aku. Kenapa kalian ini sebenarnya udah saling suka gitu. Dan dari penglihatan aku di kartu ini, si feminin ini sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang perlu dipusingkan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke si maskulin, hal-hal tadi yang aku sebutkan gitu. Jadi mungkin itu contohnya 2, tapi yang dihadapi si maskulin ini lebih daripada yang 2 itu, dan ada hal-hal lainnya lagi gitu. Nah, dan yang ketiga itu kalau menurut aku ada faktor lain yang lebih berat lagi, yaitu salah satu atau mungkin kedua dari kalian ini belum menyelesaikan hubungan kalian yang pertama gitu. Nah, jadi ada mungkin salah satu atau mungkin kalian dua-duanya, kalian ini masih berada di relationship yang pertama gitu. Nah, jadi kalian belum putus dari hubungan kalian yang sekarang. Jadi kalian belum bisa bersama gitu, karena kalian punya prinsip kalau mau melanjutkan hubungan ini kalian harus selesaikan dulu yang pertama gitu. Nah, mungkin salah satu dari kalian, mungkin dua-dua dari kalian prinsipnya seperti itu, tapi kalian kayak punya perjanjian yang tidak dikatakan, yang menyatakan bahwa kalau mau terjun ke relationship yang baru ini, tapi yang lama harus selesai dulu, kalau enggak kalian enggak mau gitu. Nah, jadi hal itu juga jadi faktor dimana kalian belum bisa bersama gitu. Nah, belum bisa berada di jalur yang sama gitu, karena kalian harus selesaikan dulu faktor yang nomor 3 ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya hubungan ini bisa berhasil nggak, hubungan ini bisa berjalan nggak, hubungan ini bisa gitu. Dengan keluarnya kartu ini, aku yakin banget kalau misalnya yang belum cerai, yang relationship yang dulu gitu, itu akan segera berakhir gitu, karena kartu ini udah keluar. Jadi ini nggak akan bisa diiniin lagi, dihindari lagi gitu. Kalian akan tetap bersama karena ini sudah ibaratnya, aku nggak tahu kalian apa yang kalian percaya gitu, tapi ini diberkati gitu. Hubungan kalian dan hubungan si maskulin dan feminin yang aku baca di sini, hubungan kalian itu diberkati gitu. Jadi kalian akan kalian akan bersama gitu. Jadi seberapa ragu pun kalian, seberapa nggak yakin pun kalian, ini akan bekerja gitu. Jadi mungkin cepat mungkin lambat, tapi kalian akan bersama gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebelumnya kalian punya keraguan kayak
beberapa hal ini dan itu gitu. Mungkin kalian bisa selesaikan dulu hal-hal yang bikin kalian ragu tersebut gitu. Nah, karena di sini kalian sudah punya perasaan yang sama, punya tujuan yang sama. Hanya memang ada obstacle atau ada kayak kendala sedikit untuk bikin relationship ini official gitu. Nah, tapi endingnya aku lihat kalian akan bersama gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai part 3. Nah, jadi ini untuk kalian yang pilih part 3 atau part 3 gitu. Nah, jadi aku udah shuffle kayak reading yang sebelumnya. Jadi aku udah pre-shuffle. Jadi ini kita tinggal baca aja. Karena kalau misalnya aku shuffle lagi, nanti itu akan lama banget gitu. Nah, untuk part 3 sendiri, ini maskulinnya ini pada kenapa sih? Maskulinnya ini kayaknya tingkat kepedeannya itu rendah banget gitu. Nah, kalian kenapa maskulin untuk part 3 ini? Kenapa kalian gak pede? Kalian tuh baik-baik aja aku liatnya, tapi energinya ini gak pede banget gitu. Kenapa? Nggak apa-apa lah, ceweknya aja nggak apa-apa gitu. Nah, ntar ya, aku kalau nggak rapi tuh kayaknya mata aku sakit gitu. Nah, jadi si maskulin di part 3 ini punya tingkat kepedean yang agak rendah menurut aku. Jadi mereka ini cenderung merasa kalau mereka itu nggak populer, mereka itu nggak punya skill yang baik, nggak punya kayak knowledge yang lebih gitu. Nah, jadi berbagai insecurities yang muncul di hati dan pikiran si pile 3 untuk maskulinnya gitu. Nah, padahal sebenarnya menurut aku hal 3 ini terlalu merendahkan diri mereka sendiri gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir manusia itu nggak ada yang sempurna gitu. Jadi hal 3 ini kadang terlalu keras sama diri mereka sendiri menurut aku, si maskulinnya gitu. Mereka itu pengen kayak, oh aku harus populer, oh aku harus ganteng, oh aku harus punya rumah ukuran 10x10 atau 20x20, oh aku harus punya mobil harga minimal 1 M-an gitu. Itu enggak seperti itu menurut aku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya hal tersebut itu memang bagus banget gitu. Tapi si feminin di part 3 ini enggak mengejar hal-hal itu menurut aku. Nah, untuk kalian feminin yang ada di part 3 ini, kalian perlu tahu kalau si maskulin ini pengen banget atau berusaha keras banget untuk ngasih kalian ini Ace of Pentacles gitu. Nah, jadi mereka pengen provide atau pengen memberikan yang terbaik untuk kalian gitu. Pokoknya the best of the best gitu. Jadi kalau misalnya rumah, mereka pengen yang the best of the best gitu. Rumah yang paling mahal yang mana pengen mereka beliin gitu. Mobil yang paling mahal, yang paling baru itu yang mana pengen mereka beliin gitu. Nah, perhiasan berlian mana yang paling mahal gitu. Jadi berlian itu kalau setahu aku kadang-kadang ada yang kayak ada yang level-levelnya gitu ya. Aku nggak pernah beli berlian jadi aku nggak tahu. Nah, ada kayak berlian level apa gitu. Nah, mereka ini pengen ngasih kalian itu berlian yang kualitasnya itu the best of the best gitu. Nah, dan aku ngelihatnya di sini sebenarnya kalian ini sudah bersama gitu. Nah, cuman karena si maskulinnya ini punya insecurities yang besar, jadi mereka ini sebenarnya agak terhambat di hal-hal yang pengen mereka capai gitu. Nah, si maskulin ini insecuritiesnya itu gede banget dan rasa confidence-nya itu agak lebih rendah daripada orang lain. Nah, kalian para maskulin, kalian harus tahu kalau feminin kalian itu nggak ngincer hal-hal seperti itu. Ini aku perlu tekankan di sini karena aku ngelihatnya si femininnya ini bagus-bagus aja gitu. Nah, baik-baik aja. Kayak mereka ini punya kayak
perangai yang baik, kelakuan yang baik, pola pikir yang baik, nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi mereka nggak mikir kayak oh aku pengen berlian berapa kilo atau berapa berapa ini gitu. Jadi mereka nggak ada hal yang seperti itu. Oh aku pengen mobil yang paling baru, mobil listrik yang paling mahal tuh apa gitu. Nah si femininnya ini nggak punya hal-hal seperti itu, nggak lewat di pikiran mereka gitu. Nah itu yang pertama gitu. Nah tapi kalau misalnya tapi aku setuju dengan keinginan kalian untuk provide yang the best untuk si feminin gitu, tapi jangan mengecilkan diri kalian sendiri gitu. Nah kalian ini rasa kepercayaan dirinya itu sangat kecil sekali gitu. Nah si feminin ini sebenarnya nggak terlalu nggak punya komplain sama sekali kalau misalnya contoh kita kan punya kalau nilai itu kan ada nilai A, nilai B, nilai C. Nah si femininnya ini nggak komplain sama sekali kalau kalian ini masih hanya bisa memberikan sesuatu dengan nilai B atau misalnya sesuatu dengan nilai C plus. Si femininnya ini nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh, dan nggak mikir untuk komplain juga gitu. Itu bagus kalau misalnya kalian mau provide yang the best seperti yang aku udah bilang. Tapi ingat jangan kayak merendahkan diri kalian sendiri gitu. Jangan melihat diri kalian terlalu kecil gitu. Kalian harus belajar untuk menghargai hal-hal yang sudah kalian berikan kepada orang lain gitu. Nah kalian harus belajar untuk menghargai hal-hal yang telah kalian lakukan gitu. Jadi kalian bisa mulai dari mengapresiasi diri sendiri dulu. Kalau misalnya sekarang kalian sudah bisa kasih B, ya itu bagus. Kalau kalian bisa ngasih sesuatu yang dinilai A, ya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya saat ini kalian masih hanya bisa kasih sesuatu dinilai C atau dinilai C plus atau di D pun bahkan, kalian harus yang paling pertama itu kalian hargai dulu kerja keras kalian gitu. Nah karena si feminin ini sangat menghargai kerja keras kalian gitu, dan kalian juga harus belajar untuk bisa menghargai kerja keras kalian sendiri. Kalau enggak kalian akan lebih capek daripada orang lain gitu. Karena si feminin ini kadang-kadang kalau kalian perhatiin, si feminin ini nggak pernah meninggalkan kalian loh. Mau kalian kasih nilai sesuatu yang dengan nilai C, nilai D, nilai B, nilai A gitu, mereka ini nggak pernah ninggalin kalian gitu. Nah jadi memang yang di hal 3 ini lebih menekankan ke si maskulin. Jadi pesannya itu lebih ke si maskulin gitu, karena aku ngelihatnya si maskulin ini merasa kayak oh aku kurang ganteng daripada si Anu gitu. Nah jadi mobilku nggak sebagus si Anu, rumahku nggak sebagus si Anu. Itu kalau misalnya si maskulin ini jarang mengungkapkan perasaan mereka atau inner thoughts-nya mereka gitu. Jadi pikiran-pikiran mereka yang ada di dalam diri mereka itu mereka jarang ungkapkan gitu. Tapi kalau kalian tahu, si feminin ini sebenarnya tahu apa yang kalian pikirkan. Cuma mereka kadang-kadang nggak mau bilang dan nggak mau bahas. Kenapa? Karena mereka takut nyakitin kalian. Karena mereka itu sayang ke kalian dan mereka itu menghargai semua hal yang sudah kalian lakukan gitu. Nah jadi mungkin kalian juga harus belajar untuk lebih menghargai diri sendiri gitu. Nah jadi ini sebenarnya readingnya bukan terlalu ke love reading ya gitu, tapi lebih ke gimana kalian acknowledge dulu kerja keras yang sudah kalian berikan selama ini gitu. Nah karena si femininnya ini sendiri pengen kalian juga kayak appreciate diri kalian sendiri gitu. Dan kadang-kadang si feminin kalau merasa kalian kayak berkecil hati itu mereka itu ngerasa kayak nyakitin mereka gitu. Kalau aku ngelihatnya di sini seperti itu gitu. Jadi mungkin dimulai dulu dari itu. Mungkin kalau belum bisa kayak appreciate yang benar-benar menerima
hasil kerja keras kalian, ya kalian setidaknya mulai dulu dengan appreciate diri kalian sendiri dengan menghargai dulu kerja keras kalian gitu. Berapapun yang kalian hasilkan dalam satu hari, apapun yang sudah kalian kerjakan dalam satu hari, semua itu adalah efektif gitu. Jadi jangan kayak mendiskredit diri kalian sendiri gitu. Cobalah untuk, kalau misalnya kayak kadang ada orang yang kayak, oh ini sehari udah lewat tapi gue ngerasa gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah itu contoh paling dasar gitu. Ada orang yang kayak gitu. Nah itu bisa dimulai dulu dari mengubah pola pikir seperti, oh hari ini udah selesai gitu. Nah gue udah ngelakuin hal yang the best untuk hari ini gitu. At least gue appreciate dulu kerja keras gue untuk hari ini gitu. Nah mungkin bisa dimulai dari situ gitu, karena ini sebenarnya faktor kebiasaan gitu. Aku nggak tahu mulainya dari mana, tapi memang ada orang yang seperti itu, yang susah untuk mengapresiasi diri sendiri gitu. Tapi kalian nggak susah untuk apresiasi orang lain gitu. Nah lucunya itu di situ. Aku tahu ada orang yang seperti itu gitu, tapi tidak mustahil untuk berubah gitu. Jadi kalau misalnya si feminin selama ini juga nggak pernah kayak apa ya, bukan nggak pernah, mungkin kalian juga ada yang sudah sering ngingatin, mungkin beberapa dari kalian gitu, kalian bisa ingatin lagi gitu, lebih intens mungkin, biar si maskulin ini juga inget gitu. Nah diingetin tiap hari, nanti pelan-pelan akan bisa berubah gitu. Karena aku ngelihatnya sih feminin ini lebih khawatir dengan hal ini daripada lebih khawatir sama ukuran perhiasan yang bisa kalian kasih gitu. Nah sebenarnya lebih ke faktor itu kalau aku ngelihatnya di sini gitu. Nah dan si feminin ini sendiri sebenarnya nggak pernah ragu kalau kalian akan bisa ngasih mereka nilai A gitu, dan mereka rela untuk nunggu gitu. Dan kalian sebenarnya nggak perlu si maskulin di hal 3 ini sebenarnya nggak perlu khawatir apa-apa sebenarnya, karena si femininnya amat sangat suportif sekali, bahkan mereka sudah sangat suportif sekali gitu, dan mereka akan terus suportif sama kalian gitu. Jadi sebenarnya kalian hanya perlu kayak tone down sedikit dan relax sedikit dan enjoy sedikit gitu. Karena kalau misalnya kalian terlalu kayak stiff banget atau kayak terlalu push diri kalian banget gitu, kalian jadi kayak ini ya, jadi kayak melewati banyak hal-hal kecil yang berharga di sekitar kalian gitu. Dan itu akan sangat disayangkan sekali, karena kalau misalnya kalian slow down sedikit atau tone down sedikit, kalian bisa lebih ngeliat dan bisa lebih enjoy banyak hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari gitu. Mungkin gak mudah untuk memulai gitu, tapi bukan berarti itu nggak ini ya, nggak doable gitu. Itu bisa dilakukan, itu mungkin dilakukan gitu. Nah jadi mungkin bisa coba dulu untuk mulai dengan langkah-langkah kecil setiap harinya gitu. Nah mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Semoga bermanfaat, dan aku berharap banget kalian bisa selalu enjoy hari-hari yang bahagia dan menyenangkan setiap harinya gitu. Nah terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.